Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 80. Pukul 1 siang, Edison Company, London, Inggris. Bella keluar dari lift dengan keadaan terburu-buru. Seorang wanita cantik menghampirinya. Bella yang mengerti langsung memberikan kode miliknya lalu kembali berjalan menuju satu ruangan. Seluruh pegawai melihat ke arah Bella dengan pandangan takjub. Bagaimana tidak, model yang dikabarkan menghilang kini muncul kembali dengan membawa seorang anak tampan yang diakui sebagai anak kandung dari pewaris utama Edison Company, Lucas Turn Edison. Awalnya ini menjadi berita yang viral. Seluruh dunia membahas mengenai hubungan Bella dan Lucas serta menghilangnya Bella yang tanpa kabar. Tak ingin terjadi rumor yang negatif, Lucas memutuskan untuk melakukan konferensi pers bersama Bella dan Sin serta Diego dan Crystal untuk membeberkan semuanya pada dunia. Dan seluruh dunia akhirnya tahu semua yang terjadi di dalam keluarga Edison. Awalnya Lucas mengira akan mendapatkan komentar negatif, namun seluruh dunia tampak menyampaikan dukungannya untuk Bella dan Lucas. Hal ini membuat Lucas meloncat girang dan memeluk Bella dan Lucky. Akhirnya ia memiliki keluarga yang utuh tanpa ada kepalsuan di dalamnya. Dan semenjak itu pula Bella dan Lucas menjadi pasangan populer yang paling disukai di seluruh penjuru dunia, dan para wartawan serta paparazzi mulai mengikuti semua gerak-gerik yang dilakukan Lucas dan Bella, tak terkecuali Lucky. Lucky menjadi sasaran utama pemotretan mereka. Bagaimana tidak, anak dari seorang model cantik dan pewaris perusahaan Edison ini ternyata sangat menggemaskan, hingga membuat seluruh orang gemas akan semua tingkah Lucky. Bella yang awalnya ingin menyembunyikan wajah Lucky harus menelan semuanya ketika dengan santainya Lucas bermain bersama Lucky di taman, hingga semua kegiatan mereka dipotret oleh para wartawan. Akhirnya banyak sekali perusahaan dari produk-produk bayi yang ingin mengirimkan email atau datang langsung kepada Bella untuk merekrut sebagai bintang iklan Lucky. Bella dengan halus menolak. Bagaimanapun, Bella tak ingin Lucky bekerja di saat umurnya masih sangat kecil, dan Bella masih tak ingin melewatkan waktu bersamaannya dengan Lucky karena pekerjaan. Dan mengenai Sin, ini sudah sebulan lamanya setelah peristiwa di rumah sakit. Awalnya Bella kaget mendengar ucapan Sin, namun akhirnya ia mengangguk senang dan memeluk Sin dengan erat, sembari terus mengucapkan terima kasih. Ya, walaupun seluruh persiapan yang dilakukan Sin gagal, namun Sin tak mempermasalahkan hal itu. Sin hanya meminta maaf kepada para koleganya yang sudah datang. Dan sekarang Sin juga sudah mulai bersahabat bersama Lucas, walaupun mereka juga terkadang bertengkar akan hal-hal kecil seperti ketika bermain game dan Lucas melakukan kecurangan, maka Sin akan segera menendang Lucas. Tak mau kalah, Lucas juga membalas tendangan Sin hingga saling melempar bantal, dan bantal tersebut hancur hingga kapas yang ada di dalam bantal menjadi keluar. Maka di saat seperti itu, Bella akan keluar dari kamar, menunjukkan senyum manisnya, lalu beberapa menit kemudian, Lucas dan Sin sudah tampak kesakitan di seluruh tubuh mereka akibat dari sentuhan kasih sayang Bella. Dan setelah itu, mereka akan tertawa dan meminum teh bersama. Bahkan Sin juga menemani Lucas dalam memilih jas pernikahan yang akan digunakan Lucas nantinya di acara bahagianya. Semua berjalan dengan bahagia. Crystal juga sudah berpacaran dengan Damien
yang notabene-nya sahabat Lukas di Chicago. Mendengar hal itu, Lukas langsung mengajak Crystal dan Damien, membuat kedua pasangan tersebut malu akan tingkah kekanakan Lukas. Kembali ke awal, Bella akhirnya sampai pada satu pintu yang berada di ujung lorong. Salah satu bodyguard membukakan pintu untuk Bella, dan Bella langsung masuk ke dalam ruangan. Terlihat Diego sedang berdiri menghadap ke arah pemandangan kota London dengan cangkir kopi di tangannya. "Daddy," panggil Bella, membuat Diego menoleh. "Bella, ada apa kau kemari?" tanya Diego yang kaget melihat kehadiran Bella di perusahaannya. "Apa Daddy tahu di mana Lukas? Dia tidak mengabariku sedari pagi, dan lebih parahnya, dia juga membawa laki bersamanya," ucap Bella khawatir. Diego yang mendengar hanya terkekepelan. Bella mengerutkan dahinya melihat ekspresi Diego. "Kau tak tahu kehebohan pagi ini?" tanya Diego menatap Bella. "Apa itu?" Diego kembali menatap ke arah pemandangan kota London. Terlihat di langit London banyak sekali mainan bergerak. Dan tiba-tiba pintu belakang Bella terbuka. Seorang bodyguard masuk, membungkuk sebentar kepada Bella. Bodyguard tersebut berjalan mendekati Diego. "Ada apa?" tanya Diego. "Sir, Lukas membawa kabur 50 helikopter perusahaan dan menyebarkan undangan pada seluruh masyarakat di London," lapor sang bodyguard. "Astaga, si idiot itu!" Bella mendesis geram. Diego tersenyum, menyeruput kopinya, lalu menatap sang bodyguard. "Ya, biarkan saja. Aku tak mau mengganggu kesenangannya," ucap Diego, membuat sang bodyguard mengangguk dan pamit pergi. Setelah kepergian sang bodyguard, Bella berjalan mendekati Diego. "Daddy, kenapa membiarkan Lukas melakukan hal itu? Dia sangat kekanakan," ucap Bella. "Bella," panggil Diego. "Lihat, itu Lukas," tunjuk Diego pada helikopter yang ada di balik kaca di depan mereka. "Lihat," Diego menunjuk helikopter. "Laki juga berada di pangkuan Lukas." Dan benar, Laki tampak tertawa senang di pangkuan Lukas. Melihat itu, Bella hanya menghembuskan nafas lega. Anaknya baik-baik saja ternyata. Dan tiba-tiba tali panjang diturunkan bersamaan dengan sebuah spanduk besar yang bertuliskan "I love you Bella Flores." Lukas dan kejadian tak terduganya. "Hahaha, bukankah itu romantis?" tanya Diego sembari tertawa mengejek. "Ah, kubunuh kau Lukas," geram Bella yang merasa malu. Dan tiba-tiba helikopter Lukas meninggi dan menghilang. Bella mengerut bingung. "Kemana dia?" tanya Bella. "Mungkin mendarat, tunggulah di sini," ucap Diego berjalan mendekati kursi kebesarannya dan duduk di sana. Sedangkan Bella memilih berdiri tegak, menatap keindahan kota London yang terpampang indah. Dan tak beberapa lama, pintu terbuka menampilkan Lukas dan Laki. "Mami!" teriak Laki dalam gendongan Lukas. Bella segera mengambil alih Laki dan langsung memeriksa seluruh badan Laki. Untunglah Laki tidak lecet sedikit pun. "Baby," panggil Lukas dengan bersemangat. "Bagaimana? Apa kau suka aksiku tadi?" tanya Lukas dengan senyuman lebar di wajahnya. Bella menggeram kesal. "Kau idiot, untuk apa kau melakukan hal itu?" "Aku ingin memberitahu pada dunia, kau milikku baby," ucap Lukas, ingin memeluk Bella. Namun Bella segera melangkah mundur. "Kau tidak berubah Lukas." "Tentu saja, aku tetap tampan dari dulu hingga sekarang," balas Lukas dengan percaya diri. "Aku berharap Laki tak memiliki sifat idiotmu,"
Bella memeluk Lucky erat, sedangkan Lucky tampak berkedip menatap kedua orang tuanya. "Baby, jangan seperti itu. Bagaimanapun, Lucky tetap anakku. Setidaknya ia akan mewarisi sifat mesumku." Lukas mengedipkan matanya nakal. "Bicara lagi, ku bunuh kau," ancam Bella membuat Lukas tersenyum. "Aku bercanda, baby. Hehehe. Aku berharap Lucky memiliki sifat penyayang dan setia seperti dedinya," ujar Lukas serius, mengelus rambut lebat Lucky. "Aku berharap begitu," ucap Bella menatap sang anak. Lucky hanya tertawa ketika kedua orang tuanya menatapnya. Tak tahan, Bella langsung memberikan ciuman sayang kedua pipi anaknya ini. Dan setelahnya, Bella merasakan pelukan hangat dari Lukas serta ciuman di kepalanya. "I love you, baby," ucap Lukas dengan senyum manisnya. Bella mendongak dan tersenyum manis. "I love you too, idiot," kening Lukas berkerut seketika. "Hei, berhenti memanggilku idiot," ucap Lukas tak terima. "Itu memang pantas untukmu," balas Bella tak mengindahkan kekesalan Lukas. "Baby, aku tak segan menciummu saat ini," ancam Lukas. "Lakukan, jangan salahkan aku jika sup rumput lautmu ada di tong sampah." Bella tersenyum licik. Lukas terdiam. Makanan kesukaannya sedang dipertaruhkan, maka mengalah adalah jalan satu-satunya. "Kau istri yang kejam, baby," Lukas mengerucutkan bibirnya sebal. "Terima kasih pujiannya, suamiku," balas Bella dengan senyum kemenangan. "Sudah pidatonya? Bisa kalian pulang sekarang?" tanya Diego dengan senyuman manisnya, membuka pintu ruangannya, mempersilakan Lukas dan Bella keluar dengan secepatnya. "Ah, maaf Daddy," Bella menunduk malu. "Kami akan pulang," ucap Lukas. "Bagus. Lukas, bawa calon mantuku memilih cincin pernikahan dan Lucky akan bermain denganku di sini." Diego mengambil alih Lucky dari gendongan Bella. Bella mengangguk dan mencium Lucky sekilas, diikuti oleh Lukas. "Jadilah anak baik, baby," ucap Bella yang diangguki Lucky. "Baiklah, kami pergi," ucap Lukas menatap Diego. Diego mengangguk dan kedua pasangan tersebut berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan Lucky dan Diego. "Baiklah, siapa yang mau es krim?" tanya Diego menatap wajah cucu kesayangannya ini. "Aku ingin es krim, Grandpa," teriak Lucky senang. Diego tersenyum dan segera menelpon bawahannya untuk membawakan es krim yang nikmat untuk Lucky. Bersambung.